Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua di sini akan membahas tentang konsep dasar statistika. Perkenalkan, saya Alvan Hilman Agustin dan rekan saya Muhammad Alfi akan membahas tentang konsep dasar statistika. Apa itu definisi statistik? Statistik adalah cabang ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Tujuan utama dari statistik adalah untuk mengambil kesimpulan atau membuat keputusan berdasarkan data yang tersedia. Baik, selanjutnya yakni tujuan dasar konsep statistika. Yang pertama, untuk menyediakan alat bagi individu dan organisasi untuk mengumpulkan, mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasi data guna membuat keputusan yang lebih baik dan terinformasi. Selanjutnya, dengan menguasai konsep dasar ini, kita dapat mengatasi berbagai masalah yang kompleks dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian jenis-jenis statistika. Yang pertama, statistika deskriptif, yaitu menggambarkan dan meringkas data. Contohnya rata-rata, median, modus, dan deviasi standar statistik. Yang kedua, inferensial, yakni mengambil kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel. Contohnya, uji hipotesis dan interval kepercayaan. Kemudian pengumpulan data. Pengumpulan data statistik adalah proses mengumpulkan informasi yang relevan untuk dianalisis dan disimpulkan data yang terkumpul digunakan untuk membuat keputusan yang berbasis fakta dan informasi yang valid. Yang pertama, ada metode pengumpulan data. Dalam metode pengumpulan data ini, terdapat 3 poin. Yang pertama survei, 2 eksperimen, dan yang terakhir observasi. Selanjutnya, jenis data. Yang pertama, data kualitatif atau nominal dan ordinal. Dan yang terakhir, data kuantitatif, discrete continue. Baik, setelah pengumpulan data terdapat penyajian data. Yang pertama, tabel. Digunakan untuk menyusun data dalam baris dan kolom. Selanjutnya, diagram batang. Grafik batang untuk menunjukkan perbandingan. Kemudian diagram lingkaran, digunakan menunjukkan proporsi atau persentase kategori data. Selanjutnya histogram diagram batang. Selanjutnya histogram, yakni diagram batang untuk menunjukkan distribusi frekuensi data kontinu. Kemudian poligon frekuensi, yaitu menghubungkan titik 2 frekuensi dengan garis untuk menggambarkan distribusi. Kemudian OGIF, yaitu grafik untuk menunjukkan frekuensi kumulatif data. Selanjutnya box plot, diagram untuk menggambarkan sebaran data dan nilai ekstrim. Dan yang terakhir, peta tematik, yaitu peta yang menunjukkan distribusi data berdasarkan lokasi geografisnya. Setelah penyajian data terdapat ukuran penyebaran data. Yang pertama, rentang atau biasa kita sebut range, yaitu selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum. Yang kedua, variance dan deviasi standar, yaitu mengukur sebaran data dari rata-rata. Kemudian terdapat pengantar probabilitas, yaitu ukuran kemungkinan terjadinya peristiwa. Aturan dasar probabilitas yaitu P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B sama dengan 1 P dalam kurung A dan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B, dengan catatan jika A dan B independen. Setelah itu kita dapat menentukan langkah-langkah uji hipotesis. Yang pertama, kita dapat menyusun hipotesis 0 atau HO dan hipotesis alternatif atau H1. Kemudian kita dapat menentukan level signifikansi dalam kurung A. Kemudian kita dapat mengumpulkan data dan menghitung statistik uji. Dan yang terakhir, kita dapat mengambil keputusan berdasarkan nilai P.
Jadi bisa disimpulkan bahwa pentingnya statistik yaitu dapat membantu kita dalam pengambilan keputusan yang berbasis data. Aplikasi statistik diantaranya berada dalam berbagai bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.